untuk tanya jawab. Iya, Ya. silakan dok. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas topik ini ya, fakta dan mitos tentang terahertz. Gitu. Kita mulai dengan yang mitosnya dulu ya, karena lebih seru membahas yang gosip-gosip yang beredar daripada membahas ilmunya, ilmu pastinya gitu ya. Jadi ini berbagai mitos yang eh, saya dengar dan saya amati beredar di sekitar kita. Yang pertama ini terahertz dapat mengobati semua penyakit gitu ya. Ini biasanya karena antusias melihat kesembuhan yang spektakuler, lalu muncullah asumsi bahwa wah kalau begini semua penyakit bisa kita sembuhkan, nih rumah sakit akan tutup gitu ya. Nah, ini tentu eh, bisa mengecewakan kalau nanti ternyata ada sejumlah penyakit-penyakit yang tidak sembuh gitu, bahkan tidak maju-maju gitu. Sehingga nanti mereka yang memperkenalkan alat terahertz ini akan dicap sebagai pembohong gitu. Katanya semua penyakit bisa sembuh ya. Kemudian yang kedua, kita diajarkan juga penggunaan terahertz selain untuk ke tubuh bisa di blow pada air minum gitu. Nanti air minumnya akan menambah khasiatnya selain memberikan cairan lebih optimal ke dalam sel-sel kita, dia juga menambah energinya gitu ya. Nah, lalu kita sebagai manusia kan cenderung tuh punya kreativitas. Nah, mulailah berpikir, wah kalau air bisa, makanan yang lain juga bisa gitu ya. Jadi saya ketemu teman-teman mau makan durian di blow dulu duriannya katanya. Supaya lebih aman dari semua efek karena ini sudah dinetralisir gitu. Ya, jadi cukup aneh-aneh gitu. Makanan di blow harapkan lebih berkhasiat gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa terahertz ini kan bekerja itu menurut gelombang. Dia menggetarkan sel-sel tubuh kita karena punya kesamaan gelombangnya, jadi kesamaan frekuensinya sehingga dia turut bergetar. Nah, ini tidak berlaku untuk semua jenis sel, gitu ya. Berbagai hewan, berbagai benda itu tidak bisa kita samakan dengan tubuh kita, ya. Jadi jangan terlalu percaya kalau makanan-makanan di blow terahertz nanti khasiatnya jadi lebih bagus. Yang ketiga, selain makanan mungkin terpikir juga nih kalau orang punya gelang energi gitu, saya tambahkan lagi terahertz ini ya, supaya ada energi plus-plus gitu. Jadi selain energi mungkin magnet nah, atau skalar, sekarang ditambahkan lagi energi terahertz ke dalam gelang itu gitu ya. Tidak ada janji seperti itu dari perusahaan dan juga tidak ada penelitiannya gitu ya. Saya pernah lihat di internet tuh, memang mereka ciptakan suatu untayan kalung gitu yang mempunyai energi terahertz. Tapi itu dari pabriknya memang sudah dibikin demikian. Jadi bendanya itu memancarkan energi terahertznya. Bukan berarti semua benda bisa dibikin berenergi terahertz. Gitu. Nah, yang ini yang saya baru dapat ini. Ya, saya dapat dari Pak Rana. Terima kasih ya Pak Rana. Ini saya menarik sekali dapat contoh video ini ya. Kita tonton bersama ya. Ntar saya ganti dulu new share.
Suaranya muncul nggak? Nah, ini ceritanya tes keseimbangan. Nah, kalau ditekan sedikit saja, orangnya langsung jatuh. Nah, ini tes-tes ini banyak dilakukan pada berbagai program lainnya, juga berbagai penjualan alat lainnya. Tapi ini unik ya. Yang di blow bukan orangnya, tapi tanah tempat dia berpijak itu di blow. Lalu orangnya disuruh kembali ke titik yang di blow itu, lalu diulang tesnya. Wah, sekarang kuat, dia stabil, tidak goyang, tidak jatuh. Ya. Dites lagi dengan tenaganya ditambah lagi dengan sekuat mungkin ceritanya, dia tetap tidak jatuh. Ini jadi Superman dadakan. Ya. Lalu orangnya digeser keluar dari titik lingkaran itu, ditekan langsung jatuh. Ya. Ya, tentu buat yang nonton ini luar biasa sekali gitu. Ya. Hanya di blow tanahnya saja mempengaruhi orangnya. Ya. Lalu dia jelaskan bagaimana mekanisme dihasilkannya terahertz dari quantum energy, dari optik. Nah, itu penjelasannya mungkin ilmiah seperti yang dia dapatkan dari perusahaan. Ya. Tapi demonya ini yang tidak ilmiah. Kembali lagi ya. Masih terdengar suara saya? Masih. Oke, oke, terima kasih. Ya, saya ngomong sendiri, saya nggak dapat input ya. Jadi itu mitos-mitos, dan yang terakhir itu yang paling aneh menurut saya karena belum ada cerita seperti itu di tempat lain gitu. Nah, sekarang kita mulai cocokkan dengan sebenarnya seperti apa yang dijelaskan dari perusahaan. Perusahaan mengatakan teknologi terahertz ini salah satu dari 10 teknologi terkemuka saat ini ya. Jadi ini termasuk teknologi tinggi gitu. Sampai bisa masuk dalam 10 besar. Nah, sayang kan kalau teknologi yang begitu tinggi tapi penjelasannya di luar nalar nanti malah tidak dipercaya orang gitu. Nah, ini bicara mengenai radiofrekuensi ya. Jadi gelombang yang cukup bervariasi ini ya. Ini panjang gelombangnya di atas ini dan di bawah ini frekuensinya. Ya. Makin ke kiri, makin panjang gelombangnya. Di sini kita mengenal gelombang radio. Di ujung kanan tuh makin pendek, kita mengenal sinar X untuk foto ronsen ya. Lalu sinar gamma. Ya, kita di rumah sakit itu ada dikenal gamma knife. Jadi dengan menggunakan sinar, dia bisa melakukan memotong sel kanker yang ada di dalam otak ya, tanpa dibuka kepalanya, tanpa berdarah-darah kena pisau gitu ya. Ini berarti ini semua kita tahu teknologi yang tinggi gitu ya. Nah, terahertz ada di tengah-tengah antara microwave dengan inframerah. Jadi kalau kita bayangkan microwave itu gelombang yang tidak kelihatan, tapi dia punya panas yang bisa bikin matang sayur atau bisa memanaskan makanan. Ya. Masuk hanya masuk kotak, jalan setengah menit keluar sudah panas. Nah, itulah microwave. Lalu inframerah sudah lama digunakan di kedokteran juga. Dia bisa mempengaruhi healing dari jaringan. Jadi jaringan yang luka itu bisa lebih cepat pemulihannya, ya healingnya lebih cepat. Nah, terahertz kita bisa perkirakan mempunyai kedua spektrum ini, gitu ya. Dia bisa tembus ke dalam tubuh kita, dia bisa memanaskan, dan dia bisa mendatangkan healing penyembuhan ini. Ya. Nah, kira-kira itu yang kita mau perkenalkan pada orang banyak. Ya.
Jadi bukan demo yang macam-macam tadi. Ya. Nah ini dalam bentuk lain, terahertz yang kita kenal sebelum adanya iTera Care ini dipakai untuk imaging. Ya. Di airport kita alami itu, kalau kita disuruh masuk suatu kapsul, lalu tangan disuruh angkat ke atas, kemudian alatnya bergerak berputar gitu, di sekeliling kita. Nah, di situ akan kelihatan apa yang tersembunyi di balik pakaian kita. Kalau kita bawa senjata api misalnya disembunyikan dengan rapi, itu langsung kelihatan gitu, dia bawa apa di dalam. Ya. Jadi ini teknik imaging. Nah, kalau inframerah tadi bisa mendeteksi panas yang memancar dari tubuh kita. Jadi di malam hari atau orangnya di dalam rumah dengan teknologi kamera inframerah, ya, dia bisa melihat, oh di dalam ada berapa orang, gitu, ya. Walaupun kondisi gelap. Ya. Jadi ini sekali lagi gambaran kecanggihan alat-alat yang ada. Nah, terahertz baru belakangan digunakan untuk pengobatan. Ya, nah di sini iTera Care boleh bilang tuh memulai memperkenalkan ini sebagai alat terapi. Ya. Kalau di kedokteran belum dikenal terahertz untuk pengobatan. Ya. Tapi mereka sudah mengenal terahertz ini untuk mendiagnosa ya penyakit di level yang paling dini. Ya, misalnya ini gambar foto ronsen. Ya. Kalau di X-ray ronsen biasa mungkin belum kelihatan ini ada yang abnormal karena hanya kelihatan hitam putihnya. Gitu ya. Tapi dengan terahertz mereka bisa bedakan nih. Ya, ini sama-sama nih proyeksinya ya. Ternyata di bagian tengah agak ke bawah ini ada gelombang yang menyolok sekali gitu. Sehingga mereka bisa katakan, wah ini abnormal ini daerah ini ya. Walaupun ronsennya masih kelihatan normal-normal saja. Ya. Nah itu karena perubahan struktur yang halus, yang paling kecil itu sudah terdeteksi dengan terahertz. Nah, dalam aplikasinya misalnya orang giginya berlubang. Ya. Kalau lubangnya halus, kecil sekali, dokter gigi dengan kasat mata nggak kelihatan itu. Ini masih bagus gitu. Tapi kalau dengan terahertz imaging, langsung kelihatan, oh ini sudah ada lubang-lubang gitu ya. Nah, itu kecanggihannya. Juga untuk kanker yang masih sangat dini, ya, yang belum kelihatan dengan MRI bahkan itu, dia sudah bisa bedakan karena beda sifatnya secara terahertz dibanding sel normal. Ya. Nah, itulah kecanggihan terahertz kita seperti itu. Sekarang buat kita kan yang penting terahertz ini bisa bikin apa untuk kesehatan kita, gitu ya. Karena kan kita tidak bekerja di bidang diagnostik. Dia bisa identifikasi ya seperti tadi imaging, tapi tidak berupa gambar yang kita bisa dapatkan ya. Nah, misalnya ini penjelasannya ya. Terahertz itu dapat menembus sampai 20-30 cm ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi sepanjang ketinggian itu, kalau ada sel yang abnormal, itu akan terasa gitu ya. Dia akan merasa panas yang berbeda. Kita bandingkan kiri kanan, yang kiri nggak rasa apa-apa. Kok yang kanan begitu dilewati kok panas sekali gitu ya. Nah, itu menunjukkan di situ ada masalah. Ya. Nah, ini prinsip kerjanya. Karena area yang bermasalah, misalnya peradangan, ya, di situ ada bengkak dan ada panas di dalam, gitu ya. Belum sampai panas di tubuh berupa demam, tapi hanya panas lokal saja. Tapi waktu terahertz melewati area itu akan terasa lebih panas lagi. Ya. Panas di boosting dengan panasnya terahertz, dia akan terasa itu panas.
Begitu juga kalau dia radang karena infeksi. Ya. Misalnya kita lewati area yang ada nanahnya gitu ya, jerawat yang bernanah misalnya. Nah, itu pas kena itu akan terasa lebih panas gitu. Juga sel-sel kanker yang baru mulai berubah gitu ya. Begitu selnya tuh sifatnya berubah menjadi aktif, maka dia akan lebih panas. Jadi kena terahertz, area itu terasa lebih panas. Ya. Jadi kalau kita blow misalnya area payudara, lalu kliennya mengatakan, loh kok ini lebih panas ya? Nah hati-hati, kita minta dia periksalah lebih teliti ke rumah sakit. Ada apa di daerah situ? Ya, jangan sampai terlambat. Ya. Nah, jadi cara kita mengidentifikasi karena ada perubahan rasa panas di tempat yang bermasalah. Yang kedua, ini bisa digunakan untuk membantu pengobatan. Ya. Jadi ini yang kita temukan. Penggunaan terahertz dalam waktu yang cukup panjang, gitu ya. Makanya ini disebut alat untuk perawatan, bukan sekedar terapi seminggu sekali, gitu ya. Tapi alat perawatan setiap hari dilakukan. Sudah ditemukan orang-orang yang mengalami tumor itu tumornya mengecil karena sel-sel yang abnormal itu dimusnahkan sehingga ukurannya jadi kempes, dia jadi kecil. Dan juga rasa sakitnya, ya, kalau tumornya itu sudah menekan, sudah menggerogoti saraf sehingga terasa menyakitkan, itu pelan-pelan akan menghilang, gitu ya. Ini juga buat penderita maupun kita yang mengobatinya itu sama-sama merasakan kepuasan karena ada kemajuan. Bahkan kemajuan pada kasus yang dianggap mematikan. Kanker sampai sekarang tuh masih kasus yang mematikan di dunia kedokteran. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi getaran terahertz ini bereaksi terhadap sel yang abnormal dengan cara berbeda. Gitu, ya. Dia bikin sel abnormal tuh jadi kepanasan karena energi yang terserap lebih banyak, kepanasan, dan dia jadi mati. Gitu. Ya, jadi kita seperti membakar sel itu, tapi tidak sampai gosong seperti pengobatan radioterapi di rumah sakit. Orangnya dikasih radiasi sinar, sel kankernya mati, tapi sel yang normal juga pada mati juga karena terlalu panas. Gitu. Ya. Nah ini keunggulannya. Saya baca di luar negeri itu sedang riset akan manfaat ini sehingga ke depan terahertz akan digunakan sebagai pengobatan kanker juga. Lalu energi panas yang kita berikan secara rutin itu akan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh kita, ya. Sel leukosit itu jadi lebih galak, lebih aktif menyerang sel-sel kanker tadi. Dan kita tahu betul kalau sel imun kita sudah mulai bekerja, sel kanker itu nggak peduli dia stadium berapa, itu akan dikejar gitu ya. Dimanapun sel kanker itu ada, dia akan dikejar dan dimusnahkan. Ya, ini harapan kita. Jadi, kalaupun alat ini tidak sampai mematikan sel kankernya, tapi dengan meningkatkan sel imunnya, peluang untuk melawan kanker itu sudah lebih besar. Gitu ya. Karena sel kanker itu juga punya cara dia keluarkan racun supaya sel imun kita itu melemah. Gitu. Ya, ini peperangan, di dalam ini peperangan. Jadi kalau kita bisa membackup sistem imun kita, maka si sel kanker itu kan jadi punya tandingan yang setara, gitu ya. Peluang untuk sembuh jadi lebih besar. Ini testimoni yang sudah beredar lama ya di jaringannya Prive. Ini kesaksian dia menggunakan
hanya dalam 22 hari. 22 hari teratur setiap hari, maka didapatkan ukuran kankernya itu mengecil 30%. Dan yang paling menyolok tuh rasa nyerinya itu. Sel kanker tuh kalau menggerogoti ya paling berasa itu malam hari. Karena malam hari tidak ada kesibukan apa-apa, tidak ada distraksi ke tempat lain, maka rasa nyerinya itu akan lebih terasa lagi. Ya. Bayangkan kalau kita setiap malam kesakitan, kualitas tidur tentu terganggu. Begitu kualitas tidur terganggu, sistem imun kita juga akan ikut turun. Jadi dengan mengurangi nyeri, orangnya bisa tidur, itu juga meningkatkan sistem imun. Ya. Dan waktu 22 hari ini cukup menakjubkan. Ya. Kalau dengan pengobatan standar, belum tentu tercapai ya, dalam sebulan. Nah, ini yang di Indonesia ya kita dapat inputnya orang-orang kasih testimoni, dia stadium 3 seperti ini awalnya ya. Kankernya sudah kelihatan sekali di luar, ukurannya juga besar ya. Nah, ini kriteria stadium 3 itu seperti ini. Ukurannya sudah lebih dari 5 cm. Lalu sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening yang di ketiak ya di sini. Jadi biasanya pemeriksaan di ketiak kalau teraba dia membesar benjol-benjol, nah itu dikatakan wah ini sudah menyebar ke kelenjar ketiak. Nah, ini sudah masuk stadium 3 gitu ya. Stadium 4 tuh kalau sudah menyebar ke organ lain ya. Jadi ini tinggal satu tingkat lagi kalau ada di organ lain stadium 4. Nah, pada stadium 3 ini standarnya ini mesti operasi radikal. Jadi seluruhnya ini diangkat ya, bukan hanya payudaranya. Ya. Kalau nanti ketemu ototnya juga sudah ada kerusakan, ada infiltrasi, otot itu juga harus diangkat juga. Lalu kelenjar getah bening yang di ketiak ini diangkat semua. Gitu ya. Itu operasi radikal. Jadi sesudah operasi sering kejadian tuh tangannya bengkak sekali, ya, karena aliran limfanya terputus di ketiak. Jadi cairan yang dari tangan itu semua nggak bisa lewat, tangannya jadi bengkak. Gitu ya. Nah sesudah operasi karena tidak terjamin kankernya itu bersih, biasanya akan diberikan kemoterapi. Gitu, ya. Dan kita tahu kemoterapi bukan hanya menghancurkan sel kanker, tapi sel sehat juga ikut menjadi dilemahkan. Ya. Oke, nah dengan cerita kesaksian ini, kita langsung punya harapan. Waduh, kalau terapi dikombinasi, tentu hasilnya bisa lebih baik. Gitu. Ya. Kita belum berani mengatakan nggak perlu ini urusan rumah sakit, kita blow saja, ini sudah ada hasilnya bagus. Jangan ya, karena riset untuk penggunaan terahertz sebagai pengobatan tuh belum masuk di dunia kedokteran. Nanti kita bisa disalahkan menghambat orang untuk mencari pengobatan. Nah, ketiga ini mengaktifasi sel yang inert, yang tidak aktif. Gitu. Selnya tidak mati tapi tidak aktif. Nah, ini yang sering orang rasakan. Kalau sudah di blow, badannya terasa lebih ringan. Otot-otot yang kaku itu bisa terasa lebih rileks, lebih fleksibel dia. Dan tubuhnya merasa ada kehangatan yang memancar dari dalam. Oke. Nah, ini prinsip kerjanya. Sel yang kurang aktif ini, dia menyerap energi terahertz ini. Sehingga suhu di dalam tuh meningkat, metabolismenya juga jadi lebih gesit. Nah, itu yang membuat selnya jadi aktif lagi. Gitu. Ya. Orang yang di blow mukanya
untuk kecantikan misalnya. Dia mendapatkan, loh sekarang muka saya jadi glowing katanya. Tadinya mukanya kering kusam gitu ya. Nah, itu juga salah satu karena sel kelenjar minyaknya yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif gitu. Sehingga mulai keluar minyak-minyak dan jadi glowing gitu ya. Itu contoh sel inert yang dinormalisir karena keberadaan terahertz ini. Nah, energi jadi lebih bertenaga dari mana dapatnya ya? Kalau hanya dipanaskan kan nanti setelah 4 jam panasnya hilang dia lemes lagi gitu kan. Nah, ternyata nggak demikian gitu. Karena peningkatan kinerja sel, produksi ATP juga meningkat. Itu energi alamiah yang ada di dalam sel itu ya. Jadi baterai sel itu mitokondria tuh menghasilkan energi yang namanya ATP. Nah, ini ditingkatkan ya, menjadi bioenergi. Nah, penggunaan bioenergi ini bukan hanya untuk tenaga supaya orangnya lebih kuat ya, tapi semua organ-organ kita itu juga mendapatkan manfaat dengan peningkatan bioenergi ini. Ya. Lambung, usus yang gerakannya sudah mulai males sehingga orangnya gampang kembung, ususnya juga kembung, BAB-nya 3 hari sekali. Nah, kalau energi selnya itu diaktifkan, maka peristaltik itu akan membaik. Ya, lambungnya juga jadi lebih aktif, dia tidak kembung-kembung lagi karena gasnya semua diturunkan ke bawah, lalu buang air besarnya juga bisa menjadi lebih lancar setiap hari. Ya, itu semua karena aktivasi sel inert ini. Nah, ini memperbaiki sel yang rusak ya. Tadi kita sudah singgung di bagian awal. Nah, ini lebih detailnya. Nah, di sini kita perlu perawatan jangka panjang. Ya. Karena sel kita tuh kan triliunan. Untuk memperbaiki itu nggak cukup seminggu, sebulan. Gitu ya. Kita perlu perawatan, nanti sel-sel itu secara bertahap tuh diganti dengan yang baru, sehingga kita mendapatkan kondisi tubuh kita baru lagi. Gitu ya. Biasanya tuh pegangannya 3 bulan tuh sebagian besar sel-sel tuh sudah diperbarui. Nah, kita juga pernah belajar bahwa pembaruan sel ini tergantung pada usia. Makin tua umur kita, pembaruan ini akan berkurang. Jadi kalau rusak 100 misalnya, yang bisa diperbaiki nggak 100 lagi gitu. Nah, itu yang membuat kita makin lama makin mundur. Dari luar kelihatan makin tua, tapi di dalam organ-organ juga makin tua. Yang ditunjukkan dengan kinerjanya yang makin menurun. Ya. Pankreas menurun, insulin nggak diproduksi, gulanya naik. Nah, itu semua karena perbaikan sel yang tidak sempurna. Ya. Nah, kalau mau sempurna, kita berharap pada regenerasi yang terjadi dari stem cell gitu. Nah, itu yang kita berharap kemajuannya bisa lebih banyak lagi. Ya. Nah, ini dia stem cell. Yang kelima tuh detox. Ya, detox kita tahu sampah-sampah tuh diangkut tuh lewat sistem limfatik dan juga lewat pembuluh darah. Nanti pembuluh darah bawa ke organ, dibuang. Organ ginjal buang sebagai air kencing, organ liver nanti buang lewat empedu lalu keluar di kotoran gitu ya. Nah, jadi di sini terahertz bisa membantu mempercepat pembuangan racun-racun ini ya. Makanya kita diajarkan blow 20 titik-titik tuh di ketiak, dilipat paha, lipat tangan itu adalah pusatnya kelenjar getah bening. Ya. Jadi kalau itu diaktifkan, pompanya diaktifkan, maka cairan limfatik itu juga akan beredar lebih cepat. Nah, kalau kita blow sepanjang saluran limfatiknya itu lebih membantu lagi. Jadi bukan hanya dilipat-lipat tadi, tapi lengan kaki tempat kelenjar limfa itu
berada dan juga saluran limfanya berada. Ya. Nah, kalau di pembuluh darah dipanaskan, dia melebar, lalu sel darah tadi juga diaktifkan sehingga dia bergerak lebih cepat. Nah, itu sudah kelihatan dia mengurangi tahanan yang ada di aliran darah sehingga darahnya jadi lebih lancar, gitu ya. Nah, begitu juga yang ada di limfatik tadi, kalau diaktifkan dia bergerak lebih cepat, racun-racun juga akan keluar dengan lebih cepat. Ya. Membuat detox lebih optimal itu penting ya. Pertama mencegah penyakit ya, sebelum dia jadi penyakit, sampah-sampah kita bersihkan dulu gitu ya. Kalau dia sudah sakit juga penting karena sampah kalau dibersihkan semua sistem juga bisa bekerja dengan lebih optimal gitu ya. Jadi penting sekali membuang racun-racun di badan kita. Nah, ini yang keenam ini kita kaitkan dengan kedokteran timur ya, traditional Chinese medicine. Kalau di TCM itu pangkal dari kesehatan itu disoroti tentang qi xie ininya. Qi itu energi, xie itu darah. Ya. Nah, kalau akupunktur dia tusuk titik akupunkturnya, di situ dia mengaktifkan supaya titik itu mendorong energi lebih kuat lagi sepanjang meridian. Ya. Sehingga diharapkan sirkulasi energi itu di meridian tuh jadi lebih lancar, gitu ya, dengan menusuk di satu titik. Nah, kalau dia macetnya banyak, mungkin titik-titik jadi lebih banyak dibutuhkan untuk saling dorong-mendorong gitu. Ya, dorong dari pangkalnya sampai ke ujungnya itu kita bisa bayangkan akan banyak titik yang diperlukan, gitu ya. Tapi kalau dengan terahertz kita bisa blow sambil sekalian jalan di meridian itu. Maka semua titik itu yang ada di meridian itu diaktifkan gitu. Jadi dorongnya sekaligus gitu, bukan titik demi titik gitu. Ya. Nah, begitu juga aliran darah. Ya, tadi kita sudah singgung dengan dipanaskan darahnya, pembuluhnya melebar, darahnya lebih lancar. Jadi sisi ini akan lebih lancar. Ya. Nah, hasilnya kalau sisinya lancar, panas badan tuh merata, itu sistem imun kita yang dalam TCM itu dikenal sebagai Wei Qi itu juga akan meningkat. Ya. Umum kita diajarkan kalau orang badannya tuh dingin, orang tuh dibilang, "Wah, kok keringatmu dingin gitu ya, kamu sakit ya gitu ya." Nah itu ada hubungan dengan ini. Ya, jadi kalau orangnya dingin, Wei Qi-nya ini sudah tipis gitu ya, sudah lemah daya tempurnya, sehingga dia gampang sakit. Nah, jadi terahertz ini dengan sifat panasnya dalam TCM dia meningkatkan yang qi, jadi energi yang bersifat panas ini. Secara umum qi-nya akan diaktifkan, ya. Lalu juga dia meningkatkan aliran darahnya dan sistem imun ini di jaringan limfatik, di organ-organ yang jauh di dalam itu kita bisa jangkau dengan terahertz. Ya. Kalau dengan akupunktur misalnya mau mengaktifkan sistem imun di dalam paru-paru misalnya, nggak bisa, gitu. Ya, nggak bisa, nggak mungkin tusuk jarum akupunktur ke dalam paru-paru, mati orangnya, kempes paru-parunya gitu ya. Tapi dengan terahertz kita bisa lakukan itu, ya, mengaktifkan sistem imun di dalam paru-paru misalnya. Yang ketujuh kita diajarkan dia cukup baik menghilangkan kelembapan tubuh. Kelembapan tubuh ini kalau banyak kelihatan orangnya bengkak, ya dipencet tungkainya itu dia kempeot gitu, melesek ke dalam dan nggak bisa kembali. Dengan gampang kita bilang, wah ini edema, kakimu bengkak gitu ya, kelihatan. Tapi kalau bengkaknya ringan nggak kelihatan, tapi dia merasa badannya berat.
kaki saya tuh buat melangkah kok rasanya berat, badan saya untuk berguling-guling tuh rasanya berat, gitu ya. Nah, itu dalam TCM tuh sudah bisa dipastikan ini sindrom lembab. Dengan terahat ternyata ini gampang untuk diatasi kelembapan ini, ya. Karena dia mengaktifkan tadi sirkulasi darah, pengangkutan cairan dari jaringan tuh juga jadi lebih gesit, sehingga pembuangan di ginjal juga akan meningkat, ya. Nah, ini sindrom lembab. Jadi mengaktifkan transportasi cairan di tempat yang bengkak tadi. Hasilnya apa? Kalau itu sudah terangkat, kakinya kempes, dan orangnya tuh jadi ringan, gitu ya. Dia untuk beraktivitas tuh jadi lebih mau. Nah, banyak orang tuh malas berolahraga kemungkinan karena ada sindrom lembab ini. Dia jadi merasa malas untuk beraktivitas. Nah, kalau kita bantu dengan terahat, dia mulai mau untuk berolahraga. Nah, baru kita harapkan ada hasil nanti dari olahraga, gitu ya. Karena kalaupun kita tahu olahraga itu bermanfaat, tapi orangnya males, percuma. Ya, mau diomongin seperti apa juga, dia tidak akan melakukan olahraga itu. Yang kedelapan, selain untuk kesehatan, kita juga sudah diberitahu ya di LOP, manfaatnya terhadap kecantikan ini. Ya. Ini tadi kulit yang sudah mau rusak itu akan digantikan menjadi lebih sehat, ya. Yang kering jadi berminyak, yang kendor-kendor tuh dikencangkan ototnya sehingga kulitnya jadi lebih kencang, gitu ya. Ya, tadi dengan aktifnya kelenjar minyak dia kelihatan jadi lebih bercahaya. Sel yang sehat juga memancarkan sinar, itu juga secara akumulasi membuat orang kelihatan bercahaya, gitu ya. Orang yang sakit kan bukan hanya kulitnya, kalau kita lihat matanya kan juga sinar matanya itu jadi meredup, gitu. Nah, ini kita bisa pulihkan lagi. Nah, ini gambar-gambar yang menunjukkan perubahan itu, ya. Kerut yang masih baru, yang masih halus tuh bisa dihilangkan. Dan ini testimoni dari sana tuh dikatakan ini bisa teramati dalam 15 menit setelah terapi, gitu ya. Ini juga suatu yang luar biasa, gitu ya. Nah, baik pria maupun wanita. Bahkan pada wanita ini yang mukanya ada bengkak. Nah, ini termasuk ya, bengkak, cairannya numpuk, sehabis di blow, cairannya berkurang, dia jadi kelihatan lebih tirus misalnya, gitu. Ya. Nah, yang kesembilan, jadi kita jadi rajin merawat kesehatan. Kok bisa? Gitu, ya. Karena kita mengalami kemajuan tadi. Ya. Ada kemajuan, kita baru sadar, oh bahwa selama ini ternyata saya nggak sehat, gitu. Padahal saya nggak rasa sakit, tapi dengan kemajuan ini saya baru sadar bahwa selama ini saya nggak normal, gitu ya. Jadi setelah kita mengalami kemajuan, kita akan lebih mau lagi untuk menjaga kesehatan kita, ya, supaya tidak kembali lagi ke status sebelumnya tadi, gitu ya. Kita jadi lebih waspada. Saya mau tetap bagus, gitu. Saya nggak mau turun merosot lagi. Nah, kalau kita teruskan merawat kesehatan, ditambah lagi pola makan, pola olahraga, pola istirahatnya, kita bisa bebas dari penyakit secara alamiah. Ya. Di zaman ini kayaknya jadi langka kalau kita ngomong orang bebas dari penyakit. Ya, karena mayoritas orang mati itu ada penyebab penyakitnya. Ya. Kalau dulu nggak seperti itu, ya banyak orang mati dengan tenang bukan karena sakit, gitu, tapi karena usia tua. Gitu. Ya. Sekarang makin jarang. Ya. Nah, jadi kita bisa masukkan bagian hidup sehat ini dengan perawatan
Itera Care ya, sehari 1 sampai 2 kali tergantung perlunya berapa luas gitu, dan durasi waktunya 15 sampai setengah jam paling lama untuk seluruh tubuh. Oke, yang terakhir penyakit degeneratif. Ya. Kalaupun dia sehat memasuki usia lanjut, penyakit di usia lanjut juga sudah menunggu, gitu ya, menjadi pikun, menjadi kropos, gitu. Nah, itu penyakit degeneratif. Nah, jadi tujuan kita bukan sekedar kelihatan awet muda, gitu ya, tapi kita mau organ-organ kita juga awet muda, sehingga kita bisa masuk usia lanjut tanpa diganggu penyakit-penyakit seperti yang dialami para lansia pada umumnya, gitu. Ya. Mudah lupa, sudah susah berolahraga, nggak ada tenaga, nafsu makan menurun. Karena nafsu makan menurun, kondisi kesehatan juga makin turun. Nah, itu semua kita bisa potong lingkaran setannya itu dengan merawat pakai terahat ini. Ya. Jadi, walaupun masuk usia lanjut, kita masih bisa tuh berharap tetap sehat dan tetap cantik gitu ya. Ya, tentu ini program jangka panjang ya, nggak bisa hanya coba-coba 3 bulan nggak kelihatan hasilnya. Nah, kerutannya tetap aja banyak gitu ya. Jangan begitu. Ini memang jangka panjang. Oke, itu yang saya bisa bagikan, sis. Ada yang